Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, bertemu lagi dengan Bapak mata pelajaran fikih MTS N2 Kota Bekasi. Ini pertemuan yang ketiga. Kemarin kita telah membahas tentang pengertian dan macam-macam najis, pengertian dan macam-macam hadas. Maka pada pertemuan kali ini kalian lihat di halaman 8 LKS kalian, tata cara bersuci. Poin pertama, tata cara bersuci itu tentang wudhu. Wudhu itu kita laksanakan ketika kan kita mau melaksanakan sholat, atau di luar sholat juga boleh. Misalnya mau membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk berwudhu, atau kita menjaga wudhu sehari semalam, boleh. Itu lebih abdol hidup kita kalau kita selalu berwudhu. Nah, minimal kita harus tahu wudhu itu digunakan untuk sholat. Nah, dalam berwudhu ada sunnah wudhu, ada rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, kedua tangan hingga sikut, yang keempat membasuh kepala dan rambut, sebagian kepala dan rambut, yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki, yang keenam tertib. Kita praktek sekarang. Kebanyakan kan kita kalau wudhu menggunakan rukunnya dan sunahnya. Nah, pertama, kalau kita praktekkan secara rukun dan sunnah, yang pertama pekerjaan wudhu itu kita berkumur-kumur. Berkumur-kumur 3 kali disunahkan. Atau kegiatan wudhu yang lain pun sama, 3 kali disunahkan. 1 kali boleh, kumur 1 kali boleh. Tapi disunahkannya 3 kali. Setelah kumur-kumur membersihkan hidung. Nih, ini sunnah juga. Setelah membersihkan hidung, kita baca niat. Nawaitu wudu'a lirob'il hadasil asgori fardu lillahi ta'ala. Niatnya, nawaitu wudu'a lirob'il hadasil asgori fardu lillahi ta'ala. Artinya saya niat melaksanakan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Lalu kita membasuh muka. Dan diusahakan ketika membasuh muka, niat juga di dalam hati. Karena tempatnya niat itu ketika wudhu, di dalam hati ketika membasuh muka. Sama ketika sholat pun, kita ketika takbiratul ihram, mulut kita mengucapkan takbir, hati kita juga harus niat di dalam hati. Ini karena tempat niat itu di dalam hati. Membasuh muka. Setelah tadi niat, rukun wudhu yang pertama, lalu membasuh muka. Membasuh muka ini harus rata air. Dari ujung ini sampai ujung sini, anggota muka. Ya, sampai kemari. Jangan cuma segini aja, sebatas cuma dari alis sampai mulut. Jangan, harus kena anggota muka kita semua. Disunahkan lagi 3 kali membasuh muka. Setelah membasuh muka, apa? Membasuh tangan, 2 tangan hingga sikut. Sini, harus lewat sikut. Tangan kanan dahulu, baru tangan kiri. Setelah kedua tangan sampai sikut, kemudian membasuh sebagian kepala dan rambut. Ini rukun juga lagi. Nih, jidat sama rambut, kepala dan rambut harus kena. Ya, kalau tidak ada rambutnya bagaimana? Potensi tempat tumbuhnya rambut itu yang harus kena. Gitu. Tempat kedudukan rambut itu harus kena. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, setelah membasuh sebagian kepala dan rambut, membersihkan atau membasuh daun telinga nih. Daun telinga. Baru yang terakhir, ini termasuk rukun juga, ya, yang termasuk rukun juga, yaitu membasuh kaki hingga mata kaki. Nih, kaki hingga mata kaki, harus lewat mata kaki dah, gitu ya. Ini rukun. Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Baru setelah itu kita menghadap ke kiblat, mengucap doa setelah wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Itu sunnah dibacanya setelah wudhu menghadap kiblat. Ini kita tentang praktek wudhu. Nanti kita praktekkan ketika kita sudah tatap muka di sekolah, karena wudhu itu harus praktek, bukan hanya teori. Ini yang pertama tentang berwudhu. Jadi ingat, kalau tadi Bapak jelaskan antara sunnah dan rukun. Minimal bagaimana? Pak, saya mau melaksanakan rukunnya saja. Misalnya niat yang pertama rukun wudhu itu. Habis niat membasuh muka.
habis membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga sikut. Kemudian membasuh sebagian kepala dan rambut. Kemudian membasuh kaki hingga mata kaki. Kemudian tertib. Boleh nggak Pak begitu saja saya kerjakan rukunnya aja? Boleh, silakan. Ya, atau tadi yang seperti Bapak jelaskan awal, mengerjakan sunnah dan rukunnya itu lebih afdol. Nah, ini tata cara bersuci yang pertama dengan wudhu. Kemudian tata cara bersuci yang kedua dengan mandi hadas besar. Lihat di nomor 2 halaman 8. Mandi hadas besar dengan niat nawaitu gusla lirab'il hadasil akbari an jami'il badani fardulillahi ta'ala. Harus kena air semua badan kita. Nih, nggak boleh ada yang nggak terkena air. Semuanya harus kena air basah. Nah, ini disebut dengan mandi janabah. Membersihkan diri dari hadas besar. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah mandi hadas besar ada juga bersuci itu dengan tayamum. Tayamum itu bersuci dengan debu apabila tidak ada air. Kalau ada air maka tidak sah tayamum. Atau kita dalam berpergian, atau kita dalam keadaan sakit, nggak boleh badan kita tersentuh dengan air. Itu boleh dengan tayamum. Nah, pada prakteknya nanti tayamum akan Bapak jelaskan lebih rinci. Kita praktekkan lagi nanti kalau sudah ada tatap muka gitu. Kemudian apa yang perlu kita tahu tentang tayamum? Tayamum itu hanya dipakai 1 kali sholat. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu tadi, kalau kita bisa menjaga wudhu, tidak menyebabkan wudhu itu batal dengan pembatalan wudhu. Misalnya kita dari mau sholat maghrib udah wudhu, sampai isya tidak ada yang menyebabkan wudhu kita batal. Boleh enggak? Tadi udah dipakai sholat maghrib, lalu dipakai lagi untuk sholat isya. Boleh. Yang penting tidak ada penyebab yang membatalkan wudhu tersebut. Nah, kalau tayamum tidak bisa. Tayamum cukup 1 kali sholat. Walaupun kita belum kentut, misalnya belum buang air besar segala macam, tetap ketika misalnya kita melaksanakan tayamum untuk sholat maghrib, maka sholat isya harus tayamum lagi. Ya, ini praktek sholat tayamum nanti kita praktekkan pada pertemuan berikutnya. Yang pasti tayamum itu bersuci dengan menggunakan debu dengan niat nawaitu tayamuma listibahati sholati fardulillahi ta'ala. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardulillahi ta'ala. Nah, kemudian meletakkan telapak tangan pada debu. Nih, praktek tayamum. Setelah diletakkan, debunya dibuang dulu, ditepluk-tepluk dulu. Nah, kemudian apa? Dibasuh muka 1 kali aja kalau tayamum mah, nggak usah sampai 2 kali, nggak usah sampai 3 kali, 1 kali. Kemudian dibersihkan lagi, diambil lagi debunya yang tadi sudah dipersiapkan untuk tayamum, kemudian diketruk-ketruk lagi, baru tangan sampai sikut juga. Gini prakteknya. Itu nanti Bapak lebih jelaskan untuk prakteknya kalau sudah tatap muka. Nah, udah cukup. Jadi membasuh muka dan membasuh tangan saja, ya, kalau tayamum. Jadi rukun tayamum itu yang pertama niat, nawaitu tayamum alistibahati sholati fardulillahi ta'ala. Yang kedua membasuh muka dengan debu. Yang selanjutnya membasuh tangan kanan dan tangan kiri dengan debu. Yang keempat tertib. Itu rukun tayamum. Nah, nanti Bapak jelaskan sekali lagi, Bapak jelaskan dan kita praktekkan tentang wudhu dan tentang tayamum kalau sudah ada pertemuan tatap muka. Yang selanjutnya yaitu tata cara bersuci itu dengan istinja. Istinja itu membersihkan kotoran, baik buang air kecil atau kencing atau buang air besar. Itu istilahnya istinja. Nah, membersihkan atau bahasa orang kitanya, mohon maaf, ini habis buang air besar dibersihkan, yaitu istinja namanya. Ya, dengan air layaknya mah, ya, karena air banyak sekarang. Kalau tidak dengan air ya dengan daun, dengan batu. Kalau habis buang air besar itu boleh. Kalau dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan banyak air apapun, air yang suci mensucikan, itu silakan digunakan untuk istinja. Untuk istinja dari buang air besar,
maupun istinja dari buang air kecil. Ya, ini anak-anakku sekalian tolong diperhatikan. Apalagi ini anak laki-laki. Kalau habis kencing jangan sampai tidak istinja karena itu najis. Nanti larinya ke najis mutawasitoh. Ya, jangan sampai pakaian kita ada najisnya. Usahakan wajib hukumnya baik laki-laki maupun perempuan habis kencing maupun habis buang air besar harus istinja, dibersihkan itu kotorannya. Ya, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita lebih jelaskan perinci lagi. Ya anak-anakku, ini sekedar gambaran tentang tata cara bersuci. Tadi ada 4. Yang pertama dengan berwudu, yang kedua dengan mandi janabah atau mandi hadas besar, yang ketiga dengan tayamum, yang keempat dengan istinja. Itu saja pada pertemuan kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Untuk pertemuan yang akan datang baru Bapak kasih tugas lagi. Untuk hari ini tidak ada tugas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.